Shalom Bapak Ibu, keluarga besar GB Pekayon Miracle Tower. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 1660629 684 atas nama GBI Pekayon Miracle Tower. Dan bukti transfer bisa dikirim via WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar atau melalui email gbi.pekayon01@gmail.com. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama kembali lagi berkumpul, masih dalam ibadah online untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita ada. Mari sama-sama kita siapkan hati di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami bawa hati kami, pujian penyembahan kami untuk Tuhan. Untuk memuji, membesarkan Engkau Allah kami yang besar. Kami siap Tuhan, kami siap memuji-Mu. Haleluya. Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan,
Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sama-sama katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sembah Dia, Yesus Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Semua kami hanya bagi-Mu, semua kami syukur. Kau layak disembah, Yesus Tuhan. Oh, ralabayase, kuriarabayasa, daralabase. Haleluya. Kuriarabayasa. Yesus kami sembah Engkau. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau ya Yesus, sumber kekuatan. Kau layak ditinggikan. Oh, we worship you. Kuriarabayasa, daralabayasa. Kuriarabayasi, kararabayasa. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menyebutkan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Kami tahu Engkau yang mendengar doa setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kau kekuatan setiap kami ya Bapa. Waktu kami berdoa, Kau mendengar doa kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Doa setiap kami ya Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku
kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, Tuhan. Kuasa-Mu sempurna. Waktu kami doa, kuasa-Mu sempurna. Kau melawat kami ya Tuhan, Kau menjamah kami ya Tuhan. Yesus, terima kasih ya Allah. Haleluya. Kuasa-Mu sempurna turun di tengah kami. Kau bekerja. Haleluya. Kami rasakan kuasa-Mu hadir ya Tuhan. Waktu kami berdoa, kuasa doa itu bekerja. Kau yang memulihkan, Kau yang menjamah setiap kami. Yang hari ini Tuhan memuji menyembah-Mu. Terima kasih ya Abah. Kami percaya Kau mendengar doa. Dan sebentar kami akan buka hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami siap ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, Salam. Apa kabar semua? Saya berdoa kiranya kasih Tuhan, kuasa Tuhan terus menyertai kita, melindungi kita. Penekanan yang perlu kita ikuti secara seksama adalah disiplin protokol kesehatan. Jangan lupa saudara. Yang pertama, disiplin memakai masker kemanapun kita melangkah. Yang kedua, jangan lupa selalu cuci tangan. Apapun yang kita sentuh, setelah itu segera cuci tangan. Yang ketiga, selalu disiplin menjaga jarak dimanapun kita berada. Dan yang keempat, tetap jaga kesehatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, kita bertemu kembali hari ini dalam ibadah secara online tanggal 25 bulan 10 2020. Hari ini sama-sama kita belajar bagaimana supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Karena di tengah-tengah goncangan masalah ini Tuhan sedang melihat setiap anak-anaknya, apakah masih ada hati yang mengasihi Dia. Hari ini sama-sama kita belajar tentang kasih mula-mula. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus, di dalam Wahyu 2 ayat 4 sebelumnya dinyatakan bahwa di sana jemaat di Efesus adalah orang-orang yang luar biasa, hebat. Jeripaya mereka luar biasa, ketekunan mereka di dalam Tuhan dahsyat. Mereka orang yang tidak sabar kalau menghadapi, melihat orang-orang yang jahat, langsung mereka ingatkan, tegur. Dan mereka juga tetap sabar di dalam mengikuti Tuhan.
dan mereka juga menderita setia karena nama Tuhan dan tidak mengenal lelah. Tetapi Tuhan ingatkan mereka di dalam Wahyu 2 ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Tuhan mengingatkan, menekankan, aku mencela engkau. Ini hal yang serius, saudara. Oleh karena itu, mari kita mau belajar bagaimana kasih yang mula-mula ini tetap ada di dalam hidup kita. Kita pertahankan itu, kita bangun itu. Mari kita belajar dari seorang yang namanya Daud, saudara. Daud, di Kisah Rasul 13 ayat 22, Tuhan katakan, setelah Saul ditolak menjadi raja, maka Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Tuhan sudah mengerti masalahnya, keadaannya. Tuhan katakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan ia melakukan segala kehendakku. Ini merupakan hal yang luar biasa, saudara. Kita harus mengejar apa yang merupakan keinginan Tuhan. Tuhan berkenan kepada Daud. Apa itu persoalannya? Apa itu yang menjadi hal yang perlu kita cari? Kita harus kejar hatinya Daud. Kenapa, saudara? Kita pelajari bersama di sini. Daud mencintai Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Daud mencintai Tuhan. Yang kedua, Daud mengasihi perkara-perkara Tuhan. Ini yang membuat Tuhan mengasihi Daud. Di hadirat Tuhan ada kuasa yang dahsyat, saudara. Bukan hanya kita melayani Tuhan, bukan kita hanya sekedar mengangkat pujian kepada Tuhan dengan lagu yang baik, dengan skill kita. Tetapi pertanyaannya, apakah ada hati yang mengasihi Tuhan di dalam hidup saudara dan saya? Tujuan Tuhan memanggil Daud bukan hanya disiapkan untuk bertempur, perang, membunuh, tidak. Tujuan Tuhan memanggil Daud supaya ia membangun hubungan dengan Tuhan. Hari-hari ini kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Haleluya. Kenapa Daud menjadi sorotan yang luar biasa dari Tuhan? Daud orang yang aku kasihi, kata Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan Daud, waktu dia ada di Ziklag, saudara. Di saat di Ziklag itu datang musuh, membakar semuanya dan menculik semua keluarga mereka. Selalu Daud mengutamakan Tuhan. Dalam kondisi lemah, Daud bertanya, Tuhan, apakah kami harus mengejar mereka? Apakah kami dapat bertemu dengan mereka? Pergilah, kamu akan dapat menyusulnya. Ini berbicara tentang Daud selalu mengasihi perkara-perkara Tuhan. Dan juga waktu kita tahu bangsa Filistin mau menyerang Yehuda, mau menyerang bangsa Israel, Daud takut tentang hal itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia pergi ke kubu pertahanan, dia berdoa di sana. Dia berdoa seperti ini, Tuhan, apakah kau serahkan orang-orang yang tidak bersunat itu kepadaku? Pergilah, mereka akan kuserahkan kepadamu. Ini perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan. Daud rasakan itu. Apa kuncinya, saudara, sehingga kuasa Tuhan itu terus dinyatakan dalam hidup Daud? Karena Daud mengasihi Tuhan. Hari-hari ini saya ingatkan, kita diingatkan, saudara-saudara, mari kita bangun kasih yang mula-mula dalam hidup kita kepada Tuhan. Karena waktu kita mengasihi Tuhan, pengurapan Allah akan turun dalam hidup saudara dan saya. Seperti Petrus, Tuhan bertanya kepada dia. Waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semuanya ini? Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali.
Kembali Tuhan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu segalanya, bahwa aku mengasihi engkau. Saat itu kunci kerajaan sorga diberikan kepada Petrus. Terima kunci kerajaan sorga. Kuncinya yang penting di sini. Kendaraannya apa? Mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan bukan hanya kita pergi ke gereja saja. Mengasihi Tuhan karena kita setia memberikan persembahan. Bukan itu saja, saudara. Mengasihi Tuhan, apa yang kita lihat dari apa yang dibuat oleh si Daud tadi. Daud mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Daud mengasihi perkara-perkara yang Tuhan kerjakan. Kuncinya kasih. Waktu Daud mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, pengurapan turun kepadanya dan menghantam Goliat, memperoleh kemenangan. Kasih kepada Tuhan membuat kita besar di hadapan Tuhan. Kasih kepada Tuhan membuat kita besar di hadapan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Miliki kasih yang mula-mula. Jemaat di Efesus diingatkan, namun demikian aku mencela engkau, karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kita pikir mengasihi itu hanya melayani Tuhan. Kita berpikir mengasihi Tuhan itu hanya kita setia ke gereja. Kita berpikir mengasihi Tuhan itu karena kita setia untuk memberikan persembahan. Tetapi Tuhan ingin lebih lagi. Saudara yang terkasih dalam Yesus, kita sudah diberi kunci yang sederhana melalui gembala sidang kita, yaitu restorasi Pondok Daud. Kenapa? Kalau kita baca di Kisah Rasul 15 ayat 16 sampai 17, aku akan datang kembali, kata Tuhan. Aku akan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan membangun kembali reruntuhannya. Ternyata ada yang perlu dibenahi. Ternyata ada yang perlu dibangun kembali, direstorasi kembali, supaya itu benar, supaya itu diperbaiki dan utuh kembali. Kita tahu restorasi Pondok Daud isinya adalah doa, pujian, penyembahan, unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kalau pujian penyembahan, kalau kita sering dengar, saudara, pujian penyembahan yang dituangkan di dalam restorasi Pondok Daud ini, di dalam Pondok Daud ini berbicara menyembah tanpa batas waktu. Bukan hanya pagi hari, bukan hanya malam hari. Setiap saat kita menyembah Tuhan. Kita agungkan Dia, kita kagum akan karyanya. Kalau saudara nanti baca di dalam 1 Tawarik 25 ayat 6 dan 7, bagaimana Daud menempatkan di bait Allah itu 288 orang untuk senantiasa membangun hubungan, memuji menyembah Tuhan di tempat itu. Tidak terputus, tidak terhenti-henti. Makanya di Sentul City diadakan menara doa 1 kali 24 jam, saudara. Menyembah tanpa batas waktu. Pujian penyembahan berbicara tentang penyembahan tanpa tatanan, tanpa harus diatur dengan liturgi. Penyembahan itu berbicara tentang kita mengangkat hati kita, mengangkat hidup kita, menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan berarti menyembah tanpa melihat manusia. Kita adalah imamat-imamat yang rajani, alatnya Tuhan untuk terus menghampiri tata kasih karunia-Nya. Jangan kita melihat siapa pemimpin pujiannya, siapa imam musiknya, siapa pembicaranya. Menyembah Tuhan karena hati kita mengasihi Dia. Angkat hidupmu, agungkan nama Tuhan. Kalau ini kita lakukan, saudara, janjinya akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dia berjanji di saat restorasi Pondok Daud kita bangun doa, pujian, penyembahan, unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Janjinya apa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan datang mencari Tuhan. Kita rindu saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita dimenangkan. Apa yang harus kita lakukan? Mari bangun kasih yang mula-mula itu. Janjinya apalagi? Kita akan menjadi pahlawan terdepan. Janjinya apalagi? Anak-anak berhasil, tidak terputus duduk di tahtaku. Bagaimana menyembah Tuhan dengan langkah nyata? Ini yang harus kita lakukan. Bangun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus,
kasih yang mula-mula. Pertanyaannya, apa itu kasih yang mula-mula? Mari kita sama-sama renungkan di sini. Yang pertama, kasih yang mula-mula adalah mengasihi hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dia bertata di hati kita, begitu dekat. Oleh karena itu kita harus mengasihi hadirat Tuhan. Di saat kita langkah kemanapun, kita menyadari Tuhan menyertai kita. Mengasihi hadirat Tuhan. Saat sendirian, orang lain tidak ada, apakah kita berinisiatif untuk datang kepada Tuhan? Karena kita merindukan hadirat-Nya. Mengasihi hadirat Tuhan. Seperti Maria, saudara. Waktu Yesus menghampiri tempat mereka, di situ apa yang dilakukan Maria? Waktu Yesus masuk ke rumah itu, langsung Maria duduk diam di bawah dekat kaki Tuhan Yesus, mendengar setiap perkataannya. Dia menghargai, dia mengasihi hadirat Tuhan. Marta menyambut tapi sibuk dengan masak-memasak, tetapi Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus, menghargai hadirat Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita siapkan hati untuk datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ibadah lebih awal lagi. Ibadah secara online ini kita persiapkan hati kita. Kita harus mengasihi hadirat Tuhan. Maria ibu Yesus itu dekat sekali dengan Tuhan. Dia mengandung, Yesus ada di dalam kandungannya. Begitu dekat Maria ibu Yesus dengan Yesus. Tetapi itu bukan suatu yang spesial khusus, saudara. Kalau kita lihat bagaimana di Kisah Rasul 1 ayat 18. Di kamar loteng mereka bertekun sehati berdoa bersama-sama. Di situ ada ibu Yesus, ini ada murid-murid Yesus. Ibu Yesus tetap merindukan, menghargai, menghormati, mengasihi hadirat Tuhan. Dia penting, dia perlu. Saudara yang dikasihi dalam Yesus, mau alami lebih dalam lagi, kita harus ikut masuk dalam hadirat Tuhan, mengasihi hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kalau tidak ikut bisa ketinggalan. Hari-hari ini kita harus lebih radikal untuk mengasihi hadirat Tuhan. Haleluya. Siapkan hati untuk datang lebih awal untuk sambut Sang Raja. Ini orang-orang yang mengasihi hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu harus dinikmati. Bersekutu dalam hadirat Tuhan. Tempatkan harapan untuk hadirat Tuhan. Ini yang pertama, mengasihi hadirat Tuhan. Yang kedua, memiliki kasih yang mula-mula, berarti dia juga mengasihi firman Tuhan. Yang pertama tadi, mengasihi hadirat Tuhan. Yang kedua, kita harus mengasihi firman Tuhan. Kita ingat, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Firman itu telah menjadi manusia. Namanya siapa? Yesus. Waktu kita mengasihi firman Tuhan, kita sedang bersekutu dengan Dia. Kita sedang ada bersama-sama dengan Dia. Kenapa kita harus seru dikatakan baca firman Tuhan setiap saat? Waktu kita baca firman Tuhan, firman itu hidup, kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan hati pikiran kita. Waktu kita baca firman Tuhan, hati kita, pikiran kita itu diproses. Sehingga kita dibenarkannya. Firman Tuhan jelas katakan, semua orang yang ditentukannya dari semula, mereka juga itu dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakannya. Dibenarkan dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengasihi firman Tuhan, orang itu selalu membicarakan firman Tuhan. Berdoa selalu dengan firman Tuhan. Selalu mendengar firman Tuhan. Selalu berkobar-kobar karena firman Tuhan. Orang yang mengasihi firman Tuhan itu akan semakin bergairah di dalam Tuhan. Saudara, mengasihi firman Tuhan ini penting dalam kehidupan saudara dan saya. Apalagi anak-anak generasi Yeremia sekarang ini. Mari mengasihi firman Tuhan. Ciri orang yang mengasihi firman Tuhan, dia bergaul dengan firman Tuhan. Baca, dengar, renungkan, lakukan.
Survei saudara, ini survei Alkitab di Australia. Di Australia itu disurvei yang membaca firman Tuhan setiap hari hanya 4%. Ingat, Australia. Dan yang membaca setiap minggu itu hanya 6%. Bayangkan saudara, penduduk Australia banyak sekali. Dan kadang-kadang baca firman Tuhan itu 20-25%. Tetapi yang mengejutkan, yang tidak pernah baca firman Tuhan itu 70%. 70%. Firman Tuhan katakan, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Waktu kita menuruti perintahnya, Tuhan katakan dia janji, aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, dan Roh Kudus itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Mari mengasihi firman Tuhan dengan segenap hati kita. Mulai lakukan baca firman setiap hari. Mulai lakukan baca firman Tuhan setiap hari. Sekian lama saudara menjadi anak Tuhan, sudah berapa banyak saudara baca firman Tuhan? Sekian lama saudara menjadi hamba Tuhan, sudah berapa banyak saudara, berapa kali saudara baca firman Tuhan? Introspeksi diri saudara, mengasihi firman Tuhan. Ini ciri orang yang memiliki kasih yang mula-mula. Kalau kita mau melihat mujizat, kita harus mengasihi firman Tuhan dan lakukan dengan iman. Maka saudara akan melihat mujizat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini yang kedua saudara. Yang pertama tadi, kasih yang mula-mula cirinya adalah orang itu mengasihi hadirat Tuhan. Yang kedua, orang itu mengasihi firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi sesama manusia. Saudara, firman Tuhan jelas katakan, hukum kasih adalah kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi jiwa-jiwa ini memang tugas mulia, tugas yang diberikan Tuhan. Amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar. Mengasihi jiwa-jiwa, saudara. Orang yang sudah bertobat, terima Yesus, sudah menyerahkan diri kepada Yesus, ini jangan kita biarkan sebagai orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan, prajurit Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saksi Tuhan. Segera follow up mereka. Jangan biarkan dia terhilang kembali. Mengasihi jiwa-jiwa, kalau orang yang sudah bertobat, terima Yesus, alami Tuhan. Mari kita terus bekali dia, perlengkapi dia. Jangan biarkan terhilang. Follow up terus. Ini orang yang mengasihi jiwa-jiwa. Bangun komunitas cool yang ada. Bangun. Disitulah kita saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan. Sehingga jiwa-jiwa itu bisa terpelihara dalam Tuhan. Masalahnya tidak mau memfollow up. Kalau kita memfollow up, berarti kita mencintai, mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. 3 hal ini saudara yang perlu kita sama-sama renungkan. Hari-hari ini ingat Tuhan sedang datang kepada anak-anaknya, domba-dombanya. Dia sedang melihat apakah masih ada kasih yang mula-mula itu. Saya diberkati dengan video yang dikirimkan oleh seorang hamba Tuhan. Bagaimana seorang wanita ini di dalam tidurnya dia diingatkan Tuhan, segera bangun, terus pergi ke olahraga. Pada saat itu Tuhan ingatkan dia, ayo lari. Tuhan sudah maju duluan. Sedangkan perempuan ini tidak pernah berlari. Dia bukan seorang pelari. Tetapi Tuhan ingatkan, kamu harus berlari. Waktu Yesus jalan ke depan, dia mulai melangkah. Karena jalannya tanjakan saudara, tapi dia berusaha terus. Berat sekali memang mendekati, mengikuti Tuhan. Ada perjuangan yang dilakukan. Dia terus berlari terus. Pandangannya hanya kepada Yesus, ingin berjumpa dengan Yesus, menghargai hadirat Tuhan. Tanjakan pertama dia ngos-ngosan, dia tidak peduli. Tanjakan kedua dia terus menanjak. Sampai di tempat yang datar, dia mendekat kepada Tuhan. Tuhan menggandeng dia, menuntun dia. Dia bersuka cita. Dari sini dia mulai merenungkan.
Tuhan itu segalanya, tidak ada yang lain. Dia ingat di rumahnya ada persoalan, suaminya mengatakan seperti ini, tetapi dia katakan, aku tidak peduli itu, yang penting aku bisa dekat dengan Tuhan. Dia juga katakan, aku tidak memikirkan rekening yang ada di bank, berapa jumlahnya, tetapi yang paling penting adalah aku bisa mendekat, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Segala sesuatu yang di dunia ini hanya sementara, tapi hidup kekal yang dari Tuhan itu tetap selama-lamanya. Saudara, saya diberkati sekali dengan video ini. Mari saudara, kita bangun kasih yang mula-mula itu. Jangan biarkan padam. Sangat jelas dikatakan oleh Tuhan kepada jemaat Efesus. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara dan saya, mari kita bangun kasih yang mula-mula ini. Tuhan sedang memandang saudara dan saya. Tuhan sedang mengarahkan, membuka tangannya untuk memeluk saudara dan saya. Kasih yang mula-mula akan tercermin apabila kita mengasihi hadirat Tuhan. Apabila kita mengasihi firman Tuhan. Apabila kita mengasihi jiwa-jiwa. Apakah saudara masih baca firman Tuhan setiap hari? Bapak Ibu, saya baca firman Tuhan setiap hari. Terkadang sampai jam 1, jam 12. Saya terus lakukan itu. Saya sudah berkomitmen 10 pasal setiap hari, bahkan 11. Saya baca khusus adalah Mazmur, Amsal, dan Wahyu. Selainnya saya urut semua. Mari kita mau baca firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Apapun persoalan masalah, waktu kita baca firman Tuhan, paradigma kita akan berubah. Kita akan tetap memandang kepada Tuhan. Pagi ini kami berdoa, Tuhan, kami bawa setiap jemaat-Mu yang setia hadir mengikuti ibadah secara online ini, Tuhan. Perhitungkan sikap hati mereka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Setiap pergumulan persoalan Kau tahu, Tuhan. Hari ini hamba sebagai anak-Mu, Tuhan, berdoa. Setiap bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, suami, istri Kau berkati, Tuhan. Pengurapan Allah turun lebih lagi, Tuhan, atas mereka. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang berbeban berat Kau beri kelegaan. Yang terikat Kau lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Apapun pergumulan mereka saat ini Kau campur tangan, Tuhan. Kau berikan jalan keluar yang terbaik. Kebutuhan lepas kebutuhan kami percaya Kau akan cukupi semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, urapi mereka lebih lagi. Biarlah kasih sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu mengalir atas keluarga besar pengerja GBI Pekan Call Tower, keluarga besar umat jemaat GBI Call Tower, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bawa bangsa kami ke tangan-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bangsa Indonesia ada di hati-Mu, di genggaman tangan-Mu. Damailah, sejahteralah, amanlah Indonesia. Saat ini kami berdoa, Tuhan, biar belas kasihan-Mu mengalir atas bangsa negeri kami. Ampuni dosa kesalahan bangsa negeri kami, Tuhan, yang sudah menyakiti, mengecewakan, menajiskan nama-Mu, dan yang sudah menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Biarlah keselamatan daripada-Mu mengalir turun atas bangsa negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa negeri kami, presiden, wakil presiden, MPR, DPR, dan seluruh menteri dan seluruh pemerintah daerah yang kecil sekalipun di daerah. Jamah mereka, Tuhan. Biarlah setiap mereka memimpin bangsa negeri kami dengan takut akan Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu mengalir atas mereka. Berkati kesehatan mereka, satukan mereka, biar mereka bergandengan tangan untuk membangun bangsa negeri kami lebih lagi. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Virus corona COVID-19 kami perintahkan diam tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya api Roh Kudus-Mu yang dahsyat bergerak dengan luar biasa melawat bangsa negeri kami, melawat rakyat Indonesia. Api Roh Kudus-Mu mentahirkan, menyingkirkan virus corona COVID-19 dari tubuh masyarakat yang sakit, dari tubuh masyarakat yang lemah, dari tubuh masyarakat yang terpapar. Kami percaya kasus ODP, OTG dibebaskan, dipulihkan. Terjadi gelombang kesembuhan yang besar
Mujizat terjadi, banyak orang yang melihatnya menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat yang sehat. Kuasa darah-Mu yang kudus biar membungkus mereka, kasih-Mu menuntun mereka sehingga mereka berdisiplin untuk mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Terima kasih. Gelombang krisis ekonomi global kami perintahkan, diam tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa kasih Tuhan terus mengalir melawat bangsa negeri kami. Kuasa kasih-Mu mengalir melawat setiap ekonom Indonesia, baik itu yang besar, yang sedang, yang kecil. Kami percaya kasih-Mu akan menuntun mereka sehingga muncul kreativitas Tuhan. Kami percaya mereka akan bergerak membangun ekonomi bangsa negeri kami. Indonesia dibebaskan dari krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat percaya Kau memberikan kuasa kepada gereja-Mu, anak-anak-Mu, komunitas-komunitas Tuhan untuk melakukan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus, Engkau datang kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, kita sudah selesai ibadah. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kegiatan kita hari-hari saat ini, mari siapkan hatimu, angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam mana yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai saatnya Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, tetap bangun kasih mula-mula. Tuhan Yesus memberkati.